Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sitriani Haulbangga dari Prodi Pendidikan Matematika kelas B dengan NIM 4114230048. Di sini saya akan mempresentasikan materi pendidikan agama Islam mengenai hakikat agama Islam dan sejarah Islam. Hakikat agama Islam. Dalam kepustakaan Sufi, hakikat berarti persepsi atas realitas menurut pengetahuan mistik. Hakikat juga dapat diartikan sebagai kebenaran, yaitu makna terdalam dari praktik dan petunjuk yang ada pada syariat dan tarekat. Hakikat agama adalah keyakinan akan adanya Tuhan yang berkuasa yang dipatuhi oleh hambanya. Tuhan menyampaikan ajaran lewat wahyu-Nya kepada manusia. Pertama, pengertian agama secara bahasa atau etimologi. Pengertian agama menurut bahasa etimologi atau secara lugawi adalah tidak kacau. Hal ini dikarenakan kata agama berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu tidak dan gama kacau. Jadi, jika disatukan, maka diperoleh pengertian tidak kacau. Sebutan untuk agama dalam bahasa Arab terbagi tiga, yakni adin, asyariah, dan al-milah. Ketiga nama ini adalah pada zatnya walaupun berlainan iktibarnya, di mana dalam Al-Quran agama disebut dengan adin yang berarti keadaan berhutang, kepatuhan, kecenderungan atau tendensi alamiah, dan kekuasaan yang bijaksana. Sementara itu, asal makna asyariah adalah sesuatu yang dinyatakan, maka agama merupakan jalan-jalan yang wajib ditempuh. Adapun asal makna milah menurut logat ahli Hijaz dan Bani Asad adalah imlatu yang semakna dengan amalah itu. Menurut logat Bani Tamin dan Kasis, kata itu berarti menghitabkan atau mengumpulkan. Maka agama sebagai peraturan-peraturan yang dikumpulkan. Kedua, pengertian agama secara istilah terminologi. Agama adalah suatu yang membawa peraturan yang merupakan hukum yang harus dipatuhi, menguasai diri seseorang, serta membuatnya tunduk dan patuh kepada Tuhan dengan menjalankan ajaran din itu, membawa kewajiban-kewajiban atau yang bila tidak dijalankan menjadi utang, sekaligus kewajiban dan kepatuhan yang membawa paham pembalasan bahwa menjalankan mendapat baik sedangkan mengingkarinya memperoleh balasan buruk. Islam berasal dari bahasa Arab atau aslama yang berarti menyerahkan diri, nunduk, patuh, selamat, aman, dan sejahtera. Dengan demikian, Islam mengandung arti penyerahan diri, ketundukan, kepatuhan, dan ketaatan sepenuhnya kepada Allah yang selanjutnya melahirkan keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan bagi manusia dan lingkungannya. Yang kedua, sejarah Islam. Agama Islam lahir di tanah Arab atau Mekah. Islam diturunkan kepada seorang manusia biasa yang jika dirunut ke atas atau silsilahnya manusia keturunan Nabi bin Ibrahim yang kemudian diangkat menjadi penutup para nabi, yakni Nabi Muhammad SAW. Dakwah Nabi di Mekah. Yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Pada awal Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi atau rahasia. Hal ini dilakukan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan ajaran wahyu bahwa semua yang dilakukan berdasarkan pada kondisi yang tepat. Orang yang pertama diajak memeluk atau mengikuti agama Nabi Muhammad SAW adalah istri dan kerabatnya. Tidaklah mengherankan ketika Khadijah yang pertama memeluk agama Islam, disusul Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, dan Zaid bekas budak dan menjadi angkatnya. Umat Aiman yang mengasuh Nabi Muhammad SAW termasuk orang pertama masuk Islam juga. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan atau terbuka menyeru kepada masyarakat umum. Nabi Muhammad SAW memperkenalkan Islam secara terbuka kepada masyarakat umum setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat dalam firman-Nya, Quran Surat Al-Hijr ayat 15. Namun dakwah yang dilakukan beliau tidak mudah karena mendapat tantangan dari kaum Quraisy. Hal tersebut timbul karena beberapa faktor, yaitu yang pertama, mereka tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Mereka mengira bahwa tunduk kepada seruan Nabi Muhammad SAW berarti tunduk kepada kepemimpinan Nabi Abdul Muthalib.
Yang kedua, Nabi Muhammad SAW menyerukan persamaan hak antara bangsawan dan hamba sahaya. Yang ketiga, para pemimpin Quraisy tidak mau percaya ataupun mengaku serta menerima ajaran tentang kebangkitan kembali dan pembalasan di akhirat. Yang keempat, taklid kepada nenek moyang adalah kebiasaan yang berurat akar pada bangsa Arab, sehingga sangat berat bagi mereka untuk meninggalkan agama nenek moyang dan mengikuti agama Islam. Dan yang kelima, pemahat dan penjual patung memandang Islam sebagai penghalang rezeki. Sekian dari saya mengenai materi hakikat agama Islam dan sejarah Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.